Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nadia Rahayu dengan NPM 10060318008 dari kelas Farmasi A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang larutan isotonis, di mana ini merupakan salah satu tema dari mata kuliah Farmasi Fisika. Di sini terdapat soal latihan tentang metode ekivalensi NaCl. Soalnya sebagai berikut. Suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat sebesar 50 mg dengan NaCl sebesar 0,45, natrium benzoat sebesar 1 mg dengan NaCl sebesar 0,22, BHA sebesar 5 mg dengan NaCl sebesar 0,60, dan Aqua Pro Injection sebesar 5 ml. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Apakah isotonis, hipotonis, atau hipertonis? Jawabannya yaitu termasuk ke dalam larutan isotonis dalam 5 ml. Yang kita ketahui bahwa ekivalensi NaCl harus berada di rentang 0,9% NaCl. Maka kita kalikan dengan 5 ml. Jadi 0,9/100 dikali 5 ml sama dengan 0,045 gram NaCl. Ini kita bisa buktikan bahwa termasuk ke dalam larutan isotonis. Yang B, bila larutan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan dilakukan? Jawabannya adalah dengan mencari zat pengisotonisnya seperti dektrosa untuk mengganti garam dengan massa konversinya, dan diketahui NaCl dektrosa sebesar 0,018. Berikutnya saya membuat tabel jawaban di mana ini merupakan bukti dan rangkuman dari jawaban yang telah kita bahas sebelumnya. Terdapat 3 komponen, ada atropin sulfat, natrium benzoat, dan BHA. Di mana ketiga komponen tersebut kita harus mencari massa gramnya dan persennya. Untuk mencari massa gram, atropin memiliki 50 mg atau kita konversikan kepada gram menjadi 0,05 gram dan NaCl 0,45. Kita kalikan menghasilkan 0,0225 gram. Kemudian natrium benzoat memiliki massa 1 mg yaitu 0,001 gram. Dengan NaCl 0,22 maka kita kalikan hasilnya menjadi 0,00022 gram. BHA kita memiliki massa 5 mg. Kemudian kita konversikan kepada gram menjadi 0,005 gram. NaCl-nya 0,60 kita kalikan menjadi 0,003 gram. Maka total dari gram NaCl sebesar 0,02572 gram NaCl. NaCl yang kita butuhkan berarti 0,045 dikurangi 0,02572 gram NaCl menghasilkan 0,01928 gram NaCl. Kemudian kita mencari persen bagi ketiga komponen. Bagi atropin sulfat kita bisa mencari dengan rumus 0,05 dibagi 5 ml dikali 100 ml sama dengan 1%. Dengan NaCl 0,45 menghasilkan perkalian jadi 0,45%. Untuk natrium benzoat, kita bisa menghitung persen 0,001 dibagi 5 ml dikali 100 ml, hasilnya 0,02%. Kita kalikan dengan NaCl sebesar 0,22, maka hasilnya menjadi 0,0044%. Bagi BHA, untuk persennya kita cari 0,005/5 ml dikali 100 ml sama dengan 0,1%. Kita kalikan dengan NaCl sebesar 0,60, maka hasilnya menjadi 0,06%. Kita jumlahkan semua komponen persen dari ketiga ini.
Maka persen NaCl sama dengan 0,5144% NaCl. NaCl yang kita butuhkan maka menjadi 0,9 dikurangi 0,5144% NaCl sama dengan 0,3856% NaCl. Selanjutnya kita menghitung dektrosa agar kita tahu berapa gram dektrosa yang dikalikan garamnya dengan jumlah yang dibutuhkan agar genap 0,9% NaCl. Di sini ada X dan Y. X dan Y ini sudah jadi jawaban pada NaCl murni. Kemudian ada keterangan 0,18. 0,18 ini merupakan garam dari dektrosa. Kemudian dari gram NaCl kita ketahui bahwa 0,01928 kita bagi dengan 0,18 gram NaCl. Hasilnya menjadi 0,1071 gram. Untuk persen, kita sudah mengetahui hasilnya 0,3856% NaCl. Kita bagi dengan 0,18, hasilnya menjadi 2,1422%. 1422 gram ini dibagi 100 ml dikali 5 ml, hasilnya menjadi 0,1071 gram. Hasil dari massa gram dengan hasil dari persen memiliki jumlah yang sama. Oleh karena itu, apabila kita menemukan perhitungan gram dan persen, alangkah baiknya kita menghitung dua metode. Apalagi untuk persen, alangkah baiknya kita menghitung sampai gram agar kita tahu apakah perhitungan kita akurat. Dari perhitungan yang telah kita bahas tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa larutan yang didapat adalah larutan isotonis dengan jumlah sebesar 0,045 gram NaCl. Maka didapatkan dektrosa yang setara dengan keterkandungan NaCl sebesar 0,1071 gram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya sangat menerima sekali kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.